pembelajaran 2 dan 3. Baik, kita langsung saja, tidak berlama-lama. Diawali dengan gambar anak yang lagi di depan kelas. Ceritanya Udin sedang bercerita di depan teman-temannya dan Pak Guru untuk menceritakan pengalaman perjalanannya ketika menuju sekolah. Ya, jadi ini suruh giliran bercerita. Satu bercerita, yang lainnya menyimak mendengarkan. Oke, nah Udin ini bercerita tentang ketika dalam perjalanan melihat banyak reklame di pinggir jalan. Reklame tersebut berisi tentang informasi layanan masyarakat. Ya. Tapi ada juga reklame yang berisi tentang penawaran suatu barang dagangan. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai apa sih reklame. Yuk kita simak, kita amati baik-baik nih gambar reklame. Pasti kamu sering melihat nih di pinggir-pinggir jalan ya. Umpamanya di perempatan, di pertigaan, jalan raya, itu ada gambar-gambar seperti ini nih. Baliho seperti ini. Nah, ini kamu bisa lihat. Ini di lampu lalu lintas, ini ada baliho besar. Tulisannya, "Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa." Ada tulisan KKB. Nah, ini gambar orang ya, satu keluarga di atas di depan meja makan ya. Ini lagi berdiri tapi ini ada makanan banyak ya. Kemudian ada tulisan 2 anak lebih baik. Terus di bawahnya BKKBN. BKKBN singkatan apa? Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Baik. Setelah itu ada pertanyaan di bawahnya. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Ya, bunyi tulisannya apa? Kamu bisa lihat di buku juga ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. 2 anak lebih baik. Itu. Gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Gambar keluarga, ada ayah, ibu, anaknya ada 2, laki-laki dan perempuan. Ada makanan ya. Di atas meja makan, minumannya juga ada. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Ayo, kira-kira tujuannya ini untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, di sini gede banget nih tulisannya nih. Nah, ucapan menyambut bulan Ramadan. Ya, yang memberi ucapan itu adalah BKKBN, lembaga pemerintah BKKBN. Selain mengucapkan ini, ada juga tujuan lain, yaitu ini, 2 anak lebih baik. Jadi artinya mengajak masyarakat untuk hanya cukup punya anak 2 saja. Ya, itu program keluarga berencana. Oke, lembaga apa? Nah, ini yang di bawah nih, BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Oke, itu jawaban dari 4 pertanyaan tadi. Lanjut ya, tidak perlu lama-lama, diskusinya tidak perlu. Nah, ini ada teks tentang macam-macam reklame. Sama seperti yang sebelumnya, silakan kalian baca sendiri. Ya, reklame adalah, silakan dibaca ya. Dibaca yang yang teliti. Nah, kalau ada yang penting-penting silakan ditulis. Kayak contoh ini. Pak Guru ambil satu contoh. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk atau sesuatu barang, berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, nih seperti ini. Silakan ini boleh dicatat ya. Kemudian yang lainnya dibaca lalu dicatat poin-poin yang penting.
Kalau ini buku sendiri, ya udah di garis bawah aja ya. Kalau emang itu buku kamu sendiri, silakan di garis bawah. Oke, sudah dibaca semua sampai paragraf terakhir. Ini ada 3 ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, betul. Ada 3 paragraf. Nah, ini ada contoh jenis-jenis reklame. Ada baliho ya, seperti ini baliho. Ada billboard, ini ada billboard. Oh, jadi tadi itu billboard ya, yang BKKBN itu tadi billboard. Kemudian ada spanduk atau banner. Ini di sekolah ya, biasa di sekolah kita ada banner selamat datang peserta didik baru. Nah, ini banner. Kemudian ada poster. Nah, poster seperti ini poster. Sekarang banyak tuh poster tentang protokol kesehatan. Kemudian ini brosur, mungkin saya perbesar. Oke, biar lebih jelas. Nah, ini brosur. Hadirlah seminar remaja zaman now dan positif saat masuki pubertas. Ini brosur. Brosur ini biasanya banyakkan itu untuk acara event, umpamanya ada perlombaan, kemudian pengajian juga ya, atau pendaftaran murid baru biasanya pakai brosur. Kemudian ada katalog. Ini katalog ini untuk jualan ya. Katalog ini untuk jualan biasanya ini alat tulis ya, contohnya biasanya ada sepatu, tas. Ibu-ibu nih yang biasanya menggunakan katalog ya. Ini ada 6 macam. Ada baliho, billboard, kemudian ada spanduk, poster, brosur, dan katalog. Oke, itu gambar pelengkap dari teks yang 3 paragraf tadi. Nah, berikutnya seperti yang kemarin, kamu disuruh menemukan gagasan utama. Gagasan utama dari 3 paragraf di atas. Tapi karena memang kalian sudah praktek kemarin, udah mengerjakan tugas kemarin, jadi ini tidak usah, kita lewatin saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini ada contoh reklame, ini brosur ya. Nah, ini namanya brosur. Ini tentang seminar remaja. Nah, sayang di sini ada yang kurang nih. Apa yang kurang? Tidak ada waktu pelaksanaannya. Kapan ini pelaksanaannya ya? Hanya ada judulnya tentang seminar remaja. Ini judul seminarnya, ini pembawa materinya, ini tempatnya, ini gratis nggak pakai biaya. Ada door prize, jadi door prize itu ada hadiah. Kemudian ada yang sponsor atau pembuatnya, ada BKKBN, kantor pos, Kemenpora atau Dispora. Kemudian ada BNN. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Ini penyelenggaranya 4 ini, tapi tidak ada waktunya, tidak ada waktu pelaksanaannya. Ini contoh brosur ya, tapi kurang waktu pelaksanaannya, nggak ada. Oke, itu tentang reklame. Pembelajaran 2 hanya sampai di situ ya. Jadi yang tadi yang teks reklame kamu catat poin-poin pentingnya ya. Nanti di ulangan biasanya keluar apa itu reklame, apa itu jenisnya, ada berapa macam jenisnya, apa itu reklame komersil, apa itu reklame non komersil. Nah, itu silakan dibaca. Guru sengaja nggak sampaikan di sini biar kamu belajar sendiri ya. Contoh yang komersil bagaimana, yang non komersil kayak apa contohnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya belum ngasih tugas membuat reklame ya. Kita lanjut dulu aja. Kita ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini diawali dengan antrian di loket pembayaran pajak kendaraan. Ini ceritanya kembali si Udin ikut ayahnya mau bayar pajak di loket pembayaran pajak kendaraan. Kalau pajak kendaraan itu bayarnya itu bukan di kantor pajak, tetapi di Samsat, kantor Samsat polisi ya, kantor Samsat kepolisian. Jadi di situ biasanya tempat pembayaran pajak. Jadi di situ tuh bukan cuman polisi aja, tapi ada
dari Dinas Pendapatan Daerah biasanya yang melayani di situ. Jadi kalau bayar pajak ini bukan di kantor PBB, bukan ya, bukan di kantor pajak. Ini biasanya di Samsat namanya, gitu, kantor pelayanan pajak untuk kendaraan bermotor. Oke, kemudian kita lanjut saja. Nah, di sini ada teks lagi. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Silakan dibaca juga sendiri ya. Gurunya menyampaikan saja. Jadi anak-anakku semua, kamu baca sendiri. Ini kayak tadi. Oke, kemudian selanjutnya kalau sudah ini tentang jadi kalau kalian melaksanakan tanggung jawab ya, kalian melaksanakan tanggung jawab itu pasti akan ada dampaknya atau efeknya. Efeknya itu bisa buat utamanya untuk masyarakat ya. Jadi efeknya buat masyarakat. Kemudian ini contoh aja, contoh umpamanya kalau kita menjaga kesatuan, dampaknya akan bagaimana buat masyarakat? Ya, hidup akan menjadi tentram, nyaman, lingkungan seperti itu ya. Itu contohnya. Oke, silakan kamu baca. Ini ada sekitar 6 paragraf kalau nggak salah ini. Ya, ada 6 paragraf. Ya. Nah, oke. Nah, kalau ini kalian harus mengerjakan. Ini buat tugas. Jadi kamu disuruh mencari gagasan utama. Kembali kamu cari gagasan utama kayak yang kemarin, setiap paragraf. Lalu kamu juga harus mencari informasi pentingnya apa. Contoh yang pertama, paragraf 1, gagasan utamanya dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Jadi cari gagasan utamanya, kemudian cari informasi pentingnya. Tuh, ini kalian buat tugas ya. Cara mencari gagasan utama bagaimana? Kemarin sudah di video sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan mencari gagasan utama. Gagasan utama itu adanya di kalimat utama. Kalimat itu kalimat apa? Kalimat yang sifatnya umum, jadi merangkum semua. Kemudian biasanya gagasan utama itu ada di awal kalimat, awal paragraf, akhir paragraf, bahkan juga ada yang di tengah paragraf. Yang berikutnya informasi penting. Nah, kalau informasi penting ini adanya di dalam paragraf tersebut. Jadi apa ya informasi yang kamu dapatkan? Informasi yang penting yang bermanfaat buat kamu. Nah, ini pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Ini boleh lebih dari satu. Mamanya di dalam itu paragraf itu mamanya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, boleh ditulis. Nah, ini contoh. Kita buka ya yang paragraf 1, kita lihat. Paragraf 1 kita lihat ya. Nah, jadi ini gagasan utamanya pelaksanaan tanggung jawab. Nah, ini informasi pentingnya. Ya. Jadi di dalam kalimat utama ini ada gagasan utama sekaligus di situ ada informasi pentingnya. Tuh. Ya. Ini informasi penting yang terdapat pada paragraf 1. Ada lagi nggak yang lain? Kamu bisa baca lagi. Kalau ada, boleh dituliskan informasi penting. Kalau tidak ada ya udah cukup satu aja. Oke, itu
untuk tugas yang pertama. Selanjutnya kita lanjut lagi ke, nah, ada tugas lagi berikutnya. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kamu dicari nih, boleh ada di bacaan tersebut atau boleh yang ada di lingkungan di lingkungan keseharian kamu. Jadi sehari-hari kamu menemukan hal tersebut, silakan boleh dituliskan. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ini dampaknya langsungnya pembangunan bangsa. Pak Guru kasih contoh lagi ya, satu lagi. Memakai helm saat membawa sepeda motor. Dampaknya mengurangi kecelakaan. Seperti itu. Itu contoh ya. Nah, kamu disuruh mengerjakan ini, cari 4 nih. Ya, buat tabel seperti ini sama yang tadi juga buat tabel seperti yang ada itu. Ini juga sama. Kamu kerjakan di kertas HVS. Lalu silakan dikumpulkan ke guru masing-masing. Ya, ini contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, melaksanakan kewajiban bayar pajak. Dampaknya apa? Berlangsungnya pembangunan bangsa. Kalau kita nggak bayar pajak, maka pembangunan akan tertunda karena tidak ada uang untuk membangun bangsa dan negara. Kalau tadi namanya saya bilang memakai helm saat mengendarai sepeda motor, dampaknya yang ditimbulkan mengurangi kecelakaan atau mengurangi kematian karena kecelakaan. Jadi walaupun kecelakaan karena pakai helm, jadi selamat nyawanya, seperti itu. Ya, silakan kamu cari, boleh ini berdasarkan teks, boleh juga kamu cari dalam keseharian kamu yang pengalaman kamu pernah rasakan seperti itu. Oke, itu saja untuk pembelajaran 2 dan 3. Jadi saya rasa cukup, tugasnya ada 2. Yang pertama tadi ini gagasan utama sekaligus informasi penting. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tanggung jawab serta dampak yang ditimbulkan ya. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.